Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk golongan mereka yang mendapatkan hidayah yang sempurna dalam hidup mereka. Mereka mengenal jalan Islam, kemudian di dalam jalan Islam mereka mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa mendapatkan kedua hidayah ini, berarti dia telah mendapatkan hidayah secara umum, secara garis besar, maupun hidayah yang lebih rinci atau secara detail. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bertemu kembali di masjid yang mubarak ini dalam rangka saling menasehati, untuk saling mengingatkan tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal manhaj salafus saleh, mengenal manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita juga tidak lupa tentu saja mensyukuri dan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para ustadz kita, para asatidzah al-fudhala yang menyampaikan ilmu kepada antum di masjid ini maupun di sekitar tempat ini, yang senantiasa mengajurkan kita untuk berpegang teguh kepada manhaj salaf yang menjadi sebab kita bisa mengenal iman dengan pemahaman yang benar, mengenal tauhid dengan pemahaman yang benar, menyelamatkan diri kita dari kesesatan untuk kemudian mengikuti jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan satu-satunya yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, jalan-jalan syaitan yang dipimpin oleh syaitan yang akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kalau kita membicarakan masalah hidayah atau petunjuk dan kesesatan, tentu pembahasan ini bukanlah pembahasan yang asing.
Tetapi perlu sering diingatkan supaya kita tahu nilainya hidayah dan buruknya kesesatan. Kalau kita bandingkan keadaan kita yang dulu dan sekarang, sebelum kita mengenal kebenaran, mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati perbedaan yang sangat nyata. Apa yang saat ini kita saksikan, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada jalan yang benar. Orang-orang yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, perbuatan syirik besar yang diatasnamakan Islam, yang diberi label Islam. Kita bayangkan dulu di antara kita ada yang seperti itu. Saat ini kita faham, ternyata hal itu sangat menyimpang dari Islam, bahkan bisa membatalkan keislaman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saat ini kita menyaksikan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari Islam, di atas namakan Islam, bahkan di atas namakan membela Islam. Dan alangkah banyaknya orang yang mengikuti hal-hal seperti ini. Tidakkah kita membayangkan, ternyata kebanyakan manusia tidak memahami jalan petunjuk yang benar. Ternyata kebanyakan mereka gampang dikena tiupan syubhat, gampang mengikuti jalan-jalan syaitan, karena yang mereka lakukan sangat menyimpang dari Islam, tapi di atas namakan untuk memperjuangkan Islam. Coba kita bayangkan, dulu kita atau kebanyakan dari kita melakukan perbuatan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh mereka sekarang ini, dengan mengatasnamakan itu perjuangan Islam. Mereka menghabiskan biaya, waktu, bahkan menghabiskan tenaga, bahkan mungkin ada yang rela untuk mengorbankan jiwanya untuk kepentingan tersebut yang jelas-jelas tidak akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini tidak diridhoi dan bukan merupakan jalan Islam. Amal yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan tertolak. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Coba kita bayangkan betapa mahalnya nilai hidayah dan betapa buruknya kesesatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipilih. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini dalam diri kita dan juga mengembalikan kaum muslimin ke jalan hidayah ini. Hamba-hamba yang dipilih untuk bisa awal-awal mungkin dia dengarkan kajian sunnah, kemudian dia tertarik. Setelah itu dia mulai melakukan pembenahan-pembenahan dalam akidahnya, dalam keyakinannya, bahkan dalam imannya, dalam ibadahnya. Sehingga jadilah saat ini dengan segala kekurangan kita masih mengakui tauhid itu adalah yang benar. Kita masih berusaha mengejar yang namanya ikhlas dalam beribadah. Kita berusaha menghindari hal-hal atau ajakan-ajakan meskipun di atas namakan Islam, karena kita tahu tidak ada dalilnya, bahkan menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat, maka itu pun kita tinggalkan. Sekarang pertanyaan yang mudah kita jawab saat ini, itu semua dari mana? Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bahkan bukan karena semangat kita. Lebih banyak orang yang semangat, lebih banyak orang yang lebih cerdas, lebih banyak orang yang lebih punya semangat berkoar-koar membela Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan dia untuk mengenal jalan sunnah. Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan dia untuk belajar ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan dia untuk bisa belajar tauhid, sekedar membaca kitab Al-Usulul Thalathah atau Kitabut Tauhid yang sudah tersebar terjemahannya. Mereka tidak sempat melakukannya. Jadi ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, menghargai dan memuliakan nilai hidayah ini bagian dari pemuliaan kita
terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan kita terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang berkali-kali kita ulangi dalam kajian ini adalah merupakan kebanggaan yang syar'i yang diperintahkan dalam Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan Islam, dengan iman dan dengan Quran, Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa gembira, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikejar oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Satu hal yang menarik, kalau antum masih ingat, bagi yang pernah mengkaji dan membahas Kitab Tauhid, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di salah satu di antara bab-bab yang beliau bawakan dalam Kitab Tauhid ini, ada seolah-olah yang sulit kita cari apa keterkaitannya dengan Tauhid. Contohnya misalnya bab yang beliau bawakan setelah bab tentang syafaat adalah bab qaulullahi azza wa jalla, bab firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai atau kamu kehendaki, kamu inginkan dia dapat hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dicintainya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Kalau kita berpikir, hidayah di tangan Allah, terus apa hubungannya dengan Kitab Tauhid, dengan pembahasan Tauhid? Apa korelasinya dengan kitab yang membahas tentang Tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata hubungannya jelas, apalagi dibawakan setelah bab syafaat. Syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah dan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, ternyata ini hubungannya erat dengan masalah tauhid, karena meminta syafaat tidak boleh ditujukan kepada makhluk, harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah semua syafaat itu. Syafaat milik Allah, jadi harus mintanya kepada Allah. Sehingga syarat utama syafaat adalah harus adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya, dan ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Artinya di sini kita belajar bahwa kemanfaatan di dunia dan di akhirat yang sesungguhnya itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk. Semulia apapun dia, sekuat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya. Nah, setelah bab syafaat ini dibawakan tadi bab masalah hidayah dan kesesatan. Siapa yang meragukan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meragukan kedekatan beliau dengan pamannya yang suka membelanya, bahkan mencintainya secara nasab? Begitu inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya hati pamannya terbuka menerima taufik dari Allah. Dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pemberi petunjuk yang terbaik, pemberi bimbingan yang terbaik, yang merupakan sebesar-besar sebab untuk terbukanya hati menerima hidayah. Sampai disebutkan dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah
benar-benar memberikan hidayah, yakni hidayah yang berupa bimbingan, hidayah yang berupa ajakan untuk menunjukkan keindahan Islam, sebab utama terbukanya hati untuk menerima Islam. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan bimbingan untuk menempuh jalan yang lurus, wahai Rasulullah. Tapi semua sebab hanya menjadi sebab sebesar apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Apa yang terjadi? Ternyata paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak mau mengikuti ajakan atau dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, supaya aku jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. 3 kali diajak dan dia menolak, akhirnya dia mati di atas agama syirik, agama kufur. Coba kita bayangkan, pelajaran penting yang kita ambil. Pertama, hidayah itu demikian berharga. Kita yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik penasehat dan pendakwah, bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah juga punya jasa yang besar untuk membela beliau, berkorban apalagi untuk membela sunnah beliau. Yang terjadi, alhamdulillah, kita menerima makna kalimat la ilaha illallah, makna yang benar daripada kalimat ini. Kita menerima kandungan maknanya, kita meninggalkan keyakinan yang banyak diyakini, yang masih banyak diyakini oleh manusia, tentang kalimat la ilaha illallah yang mereka batasi cuma untuk makna rububiyah. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Meskipun makna ini benar, tapi konsekuensinya justru inilah yang ditunjukkan dalam makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, tidak ada yang pantas diserahkan baginya segala bentuk ibadah lahir dan batin kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita terima dan kita cintai makna ini, kita bela dan kita jadikan sebagai perkara yang paling penting dalam agama kita, dan inilah yang merupakan inti daripada keimanan. Kita terima dan kita yakini bersama-sama. Ini semua dari mana? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui agungnya nikmat hidayah ini merupakan bagian dari pengamalan terhadap tauhid. Pengamalan terhadap tauhid. Karena tidak ada yang bisa memasukkan taufik, ilham kebaikan dalam diri kita untuk menerima tauhid, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang kerancuan dalam memahami masalah ini demikian banyak. Tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai dan maha membolak-balikan hati manusia. Makanya tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian dengan pede mengatakan bahwa dia punya ilmu yang tinggi, dia punya bacaan sekian banyak buku, dia sudah banyak menghadiri kajian-kajian tentang tauhid, selalu mendampingi ustadz dimanapun dia berada, dia sudah hafal dalil-dalil tentang tauhid, kemudian dia mengatakan dirinya dia tidak akan mungkin menyimpang, dia tidak akan mungkin sesat. Hidayah itu di tangan Allah, sebagaimana menyesatkan manusia adalah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Siapa yang bisa menahan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan keburukan kepada hambanya? Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepadamu,
Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia-Nya. Ini pelajaran tentang tauhid. Tapi kita harus renungkan. Semua ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, penyimpangan tauhid dalam masalah ini termasuk timbul pada sebagian orang yang bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Bersandar pada kemampuan dirinya sendiri. Atau bersandar kepada makhluk secara berlebihan. Dia lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa, saya dekat. Rumah saya dekat dengan pengajian. Saya juga dekat dengan Ustadz Fulan dan Fulan. Saya juga punya sarana untuk dengarkan kajian-kajian yang menambah ilmu. Akhirnya dia merasa pede bahwa dia bisa selamat dengan bersandar kepada hal-hal ini. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bersandar. Ketika Anda atau seorang hamba memalingkan penyandaran dirinya dalam semua keadaan, termasuk dalam masalah hidayah, dalam masalah ilmu, istiqamah di atas Islam dan sunnah, ketika dia menyandarkan kepada selain Allah, ketika itulah dia melakukan perbuatan syirik, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika Allah berlepas diri darinya, maka syaitan yang akan menguasainya. Ana agna syuraka'i ani syirki, faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, wa fi riwayatin fa ana bari'um minhu. Ini pelaku syirik, menyekutukan Allah. Barang siapa yang melakukan satu amalan, dia menyekutukan aku dengan selainku, kata Allah, maka aku akan tinggalkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, aku akan berlepas diri darinya. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kalau sudah kita mengetahui demikian mahalnya nilai hidayah, harusnya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon hidayah. Harusnya kita berhati-hati dalam kehidupan. Anda saat ini mengenal sunnah dan mengikuti kajian sunnah. Siapa yang bisa menjamin hidayah ini terus ada pada diri kita? Kalau kita tidak hati-hati. Saat ini sarana untuk sampainya informasi media sosial demikian mudah terbuka. Dan demikian mudahnya kita membaca setiap bacaan tanpa hati-hati. Demikian mudahnya kita menerima semua yang disampaikan di hadapan kita tanpa menyeleksi. Ini terbukti. Ini terbukti dengan kemudian seringnya muncul kerancuan-kerancuan dalam memahami pemahaman Islam, dalam memahami permasalahan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang padahal sudah diterangkan berkali-kali oleh para ustadz. Ketika muncul demo, ketika muncul tanggapan terhadap hal-hal yang diisukan merupakan kesalahan pemerintah, sebagian orang masih ikut-ikut menjelek-jelekan pemerintah. Padahal ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti tidak akan membawa kepada kebaikan. Pasti akan mendatangkan kerusakan. Kerusakan artinya adalah penyimpangan dari manhaj yang benar. Kenapa dalam hal-hal yang seperti ini masih banyak terjadi orang yang ikut-ikutan, tidak merujuk atau bertanya kepada para ulama atau kepada para ustadz sunnah? Berarti kerancuan besar. Ini permasalahan yang besar, bukan permasalahan yang sepele. Penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan ilmu akan senantiasa dilontarkan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyimpangan syubhat yang di atas namakan agama. Tentu ketika seseorang itu telah mengenal sunnah, syubhat yang dihadapinya akan semakin besar lagi. Maka dia dituntut untuk lebih sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang maha kuasa menyelamatkan kita dari kesesatan adalah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi kullukum dhallun
illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah dan petunjuk itu kepadamu. Ini terjadi, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Seiring dengan mudahnya kita mendapatkan tontonan, banyaknya pengakuan-pengakuan mengikuti manhaj salaf. Orang-orang sudah pada tahu manhaj salaf itu banyak yang gemari, banyak yang menyukainya, sehingga propaganda dengannya ini merupakan propaganda yang laris. Dan banyak yang terperangkap karena itu. Bukan cuma kalangan orang-orang awam, orang-orang yang dikatakan pandai dan berilmu saja ada yang terjerumus, kemudian mengikuti pemahaman yang sesat, mendukung teroris dan seterusnya. Tidakkah kita khawatirkan agama kita yang demikian berharga ini untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita darinya? Makanya oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, berpegang teguh dengan pemahaman salaf. Berpegang teguh untuk selalu bersandar kepada Allah. Coba misalnya, ketika antum menghadapi satu pemahaman yang disampaikan di hadapan kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mengingatkan, jika ada yang menyampaikan sesuatu di hadapanmu, maka teliti dulu orangmu. Ini pun sudah dibahas oleh para ustadz kita berkali-kali. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama adalah agamamu, menyangkut kebaikan imanmu. Lihat dari siapa kau mengambil ilmu agamamu. Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah mengatakan, fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan. Lihat dan teliti, semoga Allah merahmatimu. Semua orang yang menyampaikan pemahaman agama di hadapanmu, teliti, jangan terburu-buru. Agama itu bukan diukur dari sekedar kepandaian menyampaikan atau sesuatu yang ramai disukai oleh orang umum kemudian kita ikut-ikut masuk ke dalamnya. Bukan demikian. Siapa di antara kita yang ketika dia membaca atau mendengarkan sesuatu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari kesesatan, memohon agar diberikan kemanfaatan? Tidak ada. Yang dilakukan oleh sebagian orang adalah dengan rasa pede. Yang penting saya sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, saya tinggal dengarkan saja. Ini berbahaya. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu banyak. Dan yang sampai saat ini kita pelajari masih sangat-sangat sedikit. Masih sangat-sangat sedikit. Ya, barang siapa yang merasa dirinya sudah berilmu, maka dia adalah orang jahil. Antum ketahui itu adalah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu masih banyak. Masalah akidah saja masih banyak yang belum kita pelajari. Masalah sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadah masih banyak yang belum kita kaji. Bahasa Arab saja mungkin masih banyak yang belum paham. Kenapa kita harus sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Para ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah syughlun syagil, kesibukan yang cukup menyibukkan kita. Cukup menyibukkan kita. Kajian-kajian dari para ustadz yang antum sudah kenal, berada di atas manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua istiqomah di atas manhaj salaf. Apakah sudah semua antum dengarkan? Pembahasan-pembahasan yang lebih rinci lagi dari kitab-kitab yang dikaji. Demikian banyak. Apakah sudah antum semua sudah simak, sudah pahami? Kalau sudah dipahami, sudah dimurojaah kembali di rumah kita? Ini adalah fitnah akhir zaman yang demikian cepat tersebarnya informasi. Dan tentu ini merupakan fitnah. Semua orang mengakui kesibukan dengan handphonenya, kesibukan dengan media sosialnya, menyita banyak waktunya sehingga waktu dia membaca Al-Quran pun menjadi berkurang. Anda sekarang ingin istiqomah di atas jalan yang lurus, ingin selalu mendapatkan hidayah Allah, dijauhkan dari kesesatan.
Nah, sebab-sebabnya sudah Anda kumpulkan dalam diri Anda secara maksimal. Hal-hal yang seperti ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Ingat, hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memasukkannya ke dalam hati kita, dan Dia maha kuasa untuk mencabutnya ketika Dia menghendaki. Itu yang kita ketahui, diterangkan oleh para ulama dari makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering juga kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah, Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwa hanya kepada Dialah kalian semua akan dikembalikan. Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna ayat ini, kenapa setelah menyebutkan, menjawab seruan Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan, Allah berfirman, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Ini memberikan faedah apa? Pertama, asal dari memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu adalah di hati manusia. Al-istijabah asluha fil qalb. Bahkan tidak bermanfaat menjawab seruan Allah dan Rasulnya kalau cuma di badan, tidak bersumber dari hati. Kemudian faedah berikutnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Dia yang memasukkan hidayah ke dalam hati untuk menerima seruannya dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Dia juga yang maha kuasa untuk menutup hati manusia sehingga tidak bisa lagi menerima dan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi penuntut ilmu itu ada fitnahnya. Fitnah bagi penuntut ilmu adalah menuntut ilmu serampangan. Orang kadang-kadang dijadikan oleh syaitan itu bosan. Masa belajar begini-begini terus. Kita perlu variasi, sekali-sekali dengarkan sesuatu yang menyimpang. Ada sebagian orang, ya, antum tahu, punya pemahaman, dia menganggap, ya saya mau coba-coba ikut kelompok yang menyimpang dari sunnah. Tujuannya mungkin asalnya untuk menasihati. Lama-kelamaan ikut, lama-kelamaan terjerumus, lama-kelamaan membela. Ingat, dikatakan syubhat karena apa? Di situ terjadi kerancuan antara yang benar dan yang salah. Bukan jelas. Syubhat bisa mempengaruhi orang banyak. Bahkan orang yang berilmu bisa terjerumus. Karena syubhat itu gampang menguasai hati. Sementara hati manusia itu lemah. Dan inilah yang banyak diingatkan oleh para ulama. Kenapa kita dilarang mendengarkan kalimat dari ahlul bid'ah? Bahkan satu kata Imam Az-Zahabi, wa aktsaru ulama'us salaf ala hadza. Aktsaru ulama'is salaf ala hadza tahdzir. Kebanyakan dari ulama salaf memberikan peringatan seperti ini. Yarawna annal quluba dha'ifa wa syubhata khattafa. Pernyataan yang sangat terkenal. Mereka memandang bahwa hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Seseorang yang telah mengenal sunnah tentu telah mengetahui kemuliaan ilmu. Pasti dengan sendirinya dia akan berusaha sering membaca makalah-makalah yang dianggapnya ilmiah atau ceramah-ceramah yang dianggapnya bisa mendatangkan ilmu. Tidak salah keinginan seperti ini. Tapi ilmu juga ada fitnahnya. Di dalam semua perintah Allah, sudah pernah kita sebutkan berkali-kali, selalu ada fitnah, tafrid dan ifrat. Salah seorang ulama salaf berkata, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, bisa jadi digoda manusia untuk kurang dan malas melakukannya. Wa imma ila guluwin wa mujawazah, dan bisa jadi dengan
ekstrim dan berlebih-lebihan. Wala yubali bi ayyihima dhafir. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil. Dari dua cara ini diterapkannya pada manusia. Syaitan itu pandai, ahli dalam menggoda. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beredar dalam tubuh kita, mempelajari karakter kita. Penuntut ilmu tidak akan digoda untuk menjauhi ilmu secara langsung. Dia akan digoda perlahan-lahan supaya mungkin mau mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Lama-lama dia ragu terhadap manhaj salaf. Lama-lama dia berpikiran salaf ini memecah belah. Lama-lama dia berpikiran salaf ini hanya duduk belajar, tidak pernah berbuat. Salaf ini tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengkritik pemerintah, tidak berjihad dan seterusnya. Akhirnya menyimpang dari Islam. Dan itu terjadi. Dilakukan oleh sebagian orang, bahkan sebagian dari yang telah dianggap ustadz, yang tadinya menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tentu kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk kembali ke manhaj salaf. Makanya Imam Ibnu Qayyim sewaktu menyebutkan tentang fitnah yang dua sisi tadi, tafrid dan ifrat, sikap meremehkan dan berlebih-lebihan melampaui batas, beliau diantaranya mencontohkan dalam ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ilmu. Dia contohkan pertama dalam ibadah, dalam masalah tauhid, dalam masalah termasuk dalam masalah menuntut ilmu. Kata beliau, disebutkan dua golongan. Faqad qassara biqaumin fil ilmi hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhu. Syaitan menggoda satu kaum. Aslinya mereka ini tidak suka belajar. Bahkan mencela orang-orang yang belajar agama. Dikatakan itu cuma kulit-kulitnya agama. Digoda kelompok ini supaya terhalangi sama sekali dari belajar ilmu yang bermanfaat. Ternyata ada golongan manusia yang kedua kan. Mereka mau belajar. Tahu keutamaan menuntut ilmu. Tahu keutamaan mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Apa yang diperbuat oleh syaitan? Tidak kehabisan akal. Wa tajawaza bil akharin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dia menggoda kaum yang lain untuk melampaui batas. Menggoda mereka untuk melampaui batas dalam menyikapi ilmu, hatta ja'alul ilma wahdahu huwal ghayata dunal amali bihi. Sampai digoda mereka untuk mensikapi ilmu itu sebagai puncak tujuan, tanpa memikirkan untuk mengamalkannya, untuk memperbaiki diri dengannya. Ada sebagian orang yang menjadikan ilmu itu hanya sekedar wawasan. Tidak dipraktekkan. Dia belajar. Manhaj salaf itu mengajarkan segala kebaikan. Kelihatannya kadang-kadang tidak masuk akal kita karena akal kita yang banyak syubhatnya atau pemahaman kita yang kurang. Kira-kira maslahatnya apa? Tapi dulu para ulama salaf bertahan dengan akidah ini. Contohnya menyikapi pemerintah. Para ulama kita disiksa, Imam Ahmad sampai berapa khalifah yang memenjarakannya dan menyiksanya. Dia tetap bersabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada dakwah sunnah. Dari arah yang kita tidak sangka-sangka dan perhitungkan. Ada sebagian orang yang sudah baca ini, sudah pelajari ini, tapi ketika giliran praktek, dia masih merasa, apa kita hanya harus teori-teori saja, sampai kapan kita bersabar? Akhirnya muncul pikirannya mendatangkan ide-ide baru dengan alasan supaya manhaj salaf ini bisa kita dakwakan lebih baik lagi. Kalau seandainya ide itu didukung dengan ilmu, tidak mengapa. Sebelum dikeluarkan, dikonsultasikan kepada para ulama atau para ustadz yang berilmu. Masya Allah, ini adalah memang dianjurkan dalam manhaj salaf. Tapi ada orang yang tidak demikian. Dia berbuat dulu, dia melakukan dulu, baru cari dalilnya. Akhirnya yang terjadi penyimpangan. Dan sangat disayangkan, yang seperti ini kenapa masih laris atau diterima di kalangan orang-orang yang telah mengenal kajian sunnah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman kita tentang manhaj itu sangat-sangat lemah. Atau ilmu yang sudah kita pelajari belum menancap kuat ke dalam diri kita. Masih mudah terombang-ambing. Para ulama salaf dulu kokoh dalam menghadapi cobaan, fitnah syubhat maupun syahwat.
apalagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bagaimana tawaran-tawaran kepada mereka untuk berpaling dari mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ilmunya menancap kuat, imannya merasuk ke dalam hati, yang terjadi adalah kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambarannya iman, ilmu yang bermanfaat ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati. Jadi dipraktekkan. Kita harus yakin mempraktekkan ilmu meskipun secara pandangan, pikiran dan perasaan kita masih ragu-ragu. Kira-kira berhasil apa tidak? Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang dipikirkan oleh pikiran kita dihasilkan oleh prasangka-prasangka kita atau yang muncul dalam ide-ide kita. Bukankah ini sudah kita ketahui? Inilah sumber timbulnya hawa nafsu. Nafsu yang menyesatkan timbul dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang dimunculkan oleh sebagian orang yang itu tidak ada landasannya. Hanya sekedar prasangka baik yang dianggapnya baik muncul dalam pikirannya. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menegaskan, wa'lam anna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uqulir rijali wala ala araihim. Ketahuilah bahwa agama ini datangnya adalah dari sisi Allah. Agama ini harus dengan dalil. Bukanlah diletakkan pada akal-akal pikiran manusia, bukan juga keluarnya dari pendapat-pendapat yang muncul dari pikiran atau ide-ide mereka. Antum semua harus yakin saat ini ya, banyak informasi yang kita dapatkan itu dibawakan dengan bahasa-bahasa yang indah dan menarik. Banyak yang terpengaruh. Karena mau tidak mau, saat ini kita merasa harus menggunakan media sosial. Ya resikonya seperti itu. Coba di zaman-zaman dahulu ketika waktu yang belum lama berlalu, ketika medsos belum begitu tersebar. Alhamdulillah fitnah pun juga tidak begitu banyak. Ada fitnah tapi tidak cepat tersebarnya. Ketika kita butuhkan satu permasalahan untuk dijawab yang ingin kita amalkan atau kita yakini, kita langsung berhubungan dengan ustadz. Kalau sekarang banyak orang merasa tidak perlu saya cari ustadz, langsung cari saja di internet. Cari sendiri. Akhirnya pahami sendiri, sesat sendiri, nanti masuk neraka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keadaan yang terjadi. Subhanallah, antum lihat sekarang petunjuk dan kesesatan itu demikian dekat. Kita jadi ingat makna sabda Rasulullah SAW. Antum ingat semua hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang fitnah di akhir zaman. Mungkin saat ini gambarannya sudah sangat terasa. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hendaknya kalian segera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Segera untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum nanti munculnya fitnah-fitnah yang datang silih berganti. Sekarang fitnah itu yang datang, subhanallah sangat cepat sampai kepada kita. Ketika munculnya fitnah ini digambarkan seperti bagian malam yang sangat gelap gulita, tidak nampak dan tidak jelas. Banyak orang yang tidak tahu bahwa itu fitnah. Dia ikut, akhirnya terjerumus, sehingga ada orang yang di pagi harinya masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Atau sore harinya dia telah beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Alangkah dekatnya iman dengan kufur di zaman fitnah. Jadi hidayah dan petunjuk itu bisa berubah dalam sekejap. Kalau kita tidak sayang kepada karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Makanya kita saat-saat ini harus lebih sering berdoa, wallahi. Harus lebih sering belajar, menuntut ilmu. Harus hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman akidah kita sudah berusaha untuk selesaikan. Ini kesibukan yang sebenarnya sangat cukup untuk mengisi waktu kita, akan tetapi tipu daya syaitan memang luar biasa. Memalingkan kita sedikit demi sedikit dari ilmu yang bermanfaat. Muncullah fitnah saat ini, banyaknya sesuatu yang dibawakan dengan kata-kata indah yang menipu. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Satu sama lain saling membisikkan, syaitan dan jin dan manusia, kata-kata indah yang menipu. Akhirnya banyak orang yang terperdaya.
Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, berpegang teguh dengan majelis ilmu, belajar ilmu dengan pemahaman yang benar. Antum bersyukur tinggal di tempat yang kajian-kajian para ustadz sunnah demikian marak. Itu pun masih banyak di antara kita yang kebingungan ketika muncul fitnah. Bagaimana orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang kajian jauh dari mereka, yang pemahaman agama yang mereka hanya ambil dari internet atau sumber-sumber yang tidak jelas. Antum mungkin bisa menyaksikan fitnah yang muncul saat ini di internet. Ada yang namanya pasukan bercadar yang sukanya selfie, sukanya menampakkan foto-foto. Ini bukan pasukan, harusnya gerombolan bercadar harusnya namanya. Terjadi fitnah dan banyak juga yang ikuti. Kalau mau lihat alasannya, katanya alasannya supaya kita bisa menampakkan hijab yang syar'i ke masyarakat. Subhanallah. Sejak kapan Islam itu kurang dalam mendakwakan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang agung ini? Kurang sehingga perlu menciptakan rekayasa-rekayasa yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ingat, kesesatan dan hidayah itu demikian dekat. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjauhkan diri kita darinya. Iman dan kufur itu demikian dekat. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, Al-Hafidz, yang maha penjaga, yang bisa menjaga kita dalam kebaikan iman dan menjauhkan kita dari keburukan kufur, keburukan syirik, keburukan munafik, dan keburukan-keburukan yang merusak agama kita lainnya. Oleh karena itulah, ini yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ingat, tidak ada yang kita miliki dari hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita di akhir zaman ini setelah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain majelis ilmu yang bermanfaat yang selalu diajarkan padanya ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita yang paling besar. Ininya yang seharusnya kita jaga dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Ingat, penyimpangan itu kalau telah masuk, maka dia akan semakin merusak sedikit demi sedikit. Syaitan itu pandai. Dia tidak langsung menginginkan sekaligus orang ini menyimpang, karena banyak orang-orang akan tahu. Tapi dia akan masuk ke dalam diri manusia sedikit demi sedikit. Noda hitam dimasukkan di hati setitik demi setitik. Lama-kelamaan ketika dia sudah terperangkap, dia tidak akan bisa keluar darinya. Tsumma lam yastati'il khuruja minha. Kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, orang yang sudah terperangkap, lama-kelamaan dia tidak akan bisa keluar darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini merupakan nasihat bagi para penuntut ilmu supaya lebih semangat lagi belajar. Lebih semangat lagi belajar bahasa Arab. Bacalah Al-Quran dan renungkan isinya. Bacalah hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalkan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuknya, karena Dia yang maha kuasa untuk selalu menetapkan petunjuknya pada diri kita semua. Maka inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetapkan dalam diri kita kecintaan terhadap majelis ilmu, kecintaan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita mempertahankan hidayah pada diri kita? Tadi sudah dibahas. Hidayah itu kita pertahankan dalam diri kita dengan meminta kepada yang punya hidayah. Minta kepadanya semata-mata. Jangan bersandar kepada siapapun, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpegang dengan sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk memohon hidayah, berarti kita harus banyak berdoa memohon hidayah. Kemudian menetapi majelis ilmu sunnah, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya sebaik-baik yang memudahkan kita memahami hidayah, hati kita lapang terbuka menerima hidayah adalah belajar sunnah Rasulullah SAW, belajar ilmu agama sesuai dengan pemahaman sunnah Rasulullah SAW. Apakah benar perbedaan pendapat itu adalah sunnah? Kalau perbedaan pendapat adalah sunnah, berarti kesepakatan adalah bid'ah. Apakah begitu? Masya Allah, ini mendolimi sunnah namanya. Sama dengan perbedaan pendapat adalah rahmat, berarti kesepakatan adalah azab, bencana. Tidak mungkin demikian. Makanya hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah, antum tahu perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, ini adalah hadis palsu, bertentangan bahkan dengan makna Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala hanya memuji orang-orang yang bersatu, bersepakat. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Senantiasa manusia itu berselisih, berbeda pendapat, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang Allah rahmati adalah orang-orang yang selalu menginginkan persamaan pendapat. Al-Quran dan Sunnah diturunkan. Apakah untuk kita berbeda atau untuk menyatukan pendapat? Untuk membedakan pendapat atau menyatukan pendapat? Untuk menyatukan pendapat. Makanya kita disuruh merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan akibatnya kesudahannya akan baik. Adapun para ulama yang berbeda pendapat, kenapa mereka tidak dicela? Karena mereka tidak menginginkan perbedaan pendapat. Buktinya mereka kembali kepada dalil. Mereka selalu mengeluarkan pendapat yang bersumber dari dalil. Cuman ada yang sampai kepadanya hadis yang sahih, ada yang tidak sampai, maka dia keluarkan pendapat dari apa yang dipahaminya ternyata keliru. Maka ini kita katakan yang seperti ini, yang termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim memutuskan satu perkara, dia berijtihad, benar maka pahala 2, kalau salah maka pahalanya 1. Kenapa? Dia tidak menginginkan perbedaan. Buktinya kalau ada dalil dia segera merubah pendapatnya. Para ulama kita terkenal seperti Imam Syafi'i, ada pendapatnya yang lalu, ada pendapatnya yang baru. Berarti dia merubah pendapatnya ketika sampai kepadanya dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya bersengaja membedakan diri dalam masalah pendapat setelah sampainya dalil, ini merupakan azab, bukan merupakan rahmat. Ini merupakan bid'ah dan menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Saya bekerja di perusahaan listrik, di sana kami tetap menjaga mesin yang operasi maupun ketika hari Jumat. Bagaimana yang terbaik bagi saya, Ustadz? Saya pernah bertanya tentang masalah ini, mirip seperti ini kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Jawaban beliau, pertama, karena ini kondisi darurat, pertama diusahakan dulu kalau bisa yang menjaga ketika hari Jumat adalah orang yang tidak punya kewajiban sholat. Ya, ini misalnya orang kafir. Ya, maksudnya dalam masalah ini tidak, dia punya, tetap diwajibkan dia untuk sholat, tapi karena dengan kufurnya dia tidak melaksanakan sholat. Kalau terpaksa tidak ada orang muslim yang melakukannya, maka diusahakan bergantian. Jangan sampai berturut-turut berapa kali dia meninggalkan Jumat. Itu kalau terpaksa. Seandainya ada orang lain yang bisa menjaga dan itu cukup untuk mengatasi masalah ini, ya, tidak perlu dengan meninggalkan sholat Jumat, maka itu tentu lebih diutamakan. Kalau terpaksa keadaannya seperti tadi, orang ini menjaga di pekan ini, Jumat berikutnya harus yang lain, jangan sampai berturut-turut dia meninggalkan Jumat. Bagaimana solusinya, Ustadz? Seorang akhwat yang mengenal pemahaman as-sunnah tapi orang tuanya menentang. Ya, berdoa kepada Allah dan mohon dibukakan hati orang tua kita, kemudian usahakan sebab-sebab yang baik yang bisa menyampaikan dakwah kepadanya. Insya Allah dakwah Islam ini kalau sampai kepadanya tanpa ada provokasi dari yang lain, maka dia akan terima. Karena asalnya banyak orang-orang yang mencintai kebenaran. Antum terus berusaha, ya, anti terus berusaha, berdoa kepada Allah, kemudian sampaikan ceramah yang bermanfaat atau buku-buku atau siapa saja dari orang-orang yang mungkin dihormatinya untuk bisa menasihatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya.
bagaimana peran kita sebagai seorang yang baru kenal manhaj salaf sementara masih banyak keluarga tetangga di pelosok Lombok ini yang belum tahu tentang sunnah, bahkan keluarga kita sedangkan kita masih kurang ilmu. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin menyebarkan dakwah sunnah. Alhamdulillah para ustadz kita tidak kurang. Memang ada pelosok-pelosok yang belum mungkin tersentuh, tapi karena ketidakmampuan, tapi dengan adanya siaran radio, ya, radio sunnah atau media-media sunnah lainnya, mudah-mudahan akan tersebar dan sampai kepada mereka. Juga ada TV sunnah misalnya, ini akan memudahkan kita. Saat ini mungkin kita bisa promosikan untuk mereka dengarkan radio tersebut, atau dengarkan atau saksikan siaran-siaran kajian televisi sunnah misalnya. Antum bisa promosikan ini supaya mereka tertarik, akhirnya dengan sebab itu mereka dapat hidayah, dan alangkah banyaknya yang mendapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Iya, ini juga tadi pertanyaan yang kedua dari yang tadi. Si akhwat ini ingin menikah tapi orang tuanya ingin menyelesaikan kuliahnya dan mencari kerja. Kalau masalah ingin menikah, mendaftar sama Ustadz Mizan aja. Nanti beliau yang carikan. Ya, atau Ustadz yang ada. Kalau masalah orang tuanya masih menginginkan dia kuliah mencari kerja, dinasihati dengan cara yang baik. Dinasihati dan diberikan contoh-contoh yang baik bahwasanya dengan dia segera menikah itu merupakan solusi yang terbaik untuk menghindari fitnah dan untuk menjadikan keluarganya dekat dengan insya Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan usaha yang kita lakukan, dan usaha tidak sia-sia karena untuk menyampaikan kebaikan kepada kedua orang tua kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu